Baca itu di Bukhari, di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulang beri hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Karena saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya ini umurnya sudah 40 lebih, makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya, dan saya paling sering sholat itu ya sekarang. Itu begini, misalnya dan ini yang masalah nyata. Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari gitu, cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Niku kula baca itu di Bukhari, di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulang beri hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kemudian masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama itu gak cerewet hadis kula, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuwalak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang diniklab atau orang yang misalnya yang ngorder orang nakal itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mastri. Nanti yang belum antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau dapur antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mereka ini yo hasil zina yo bayar namanya anak baik. Khawatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sehingga orang buat dilema ada nih, dia tetap zina tapi dilema baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya apa? Penonton baik. Tapi kalau munggah-munggah 1000 gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak berkelah porno. Paham sih? Dan ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Jadi tadi orang nonton konten pornografi asal kamu bayar dia ke penonton baik. Kamu nonton gue ngaruh dan bayar terus coba penonton itu baik. Wadah delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasul itu begitu. Itu di sara-sara ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya isinya dari pidato. Gus ini apa? Jenazah belum pidato. Nggak jadi kalau pidato gak pede. Nanti nuntut ngomong kulo. Tidak jawab tenan. Tidak siap. Menguruskan aku ada jawabanku. Kau tapi tidak terang, aku rano dari tetap sering pidato. Iya, semacam-macam. Tidak gini terus kewatenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri. Dia itu punya toko, ya toko kontak. Dia ngeluh ke saya soal. Sebelum bawa jaringan itu benar. Jadi wong soleh itu bukan nyali. Tapi ya cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji nopo. Orang tersinggung, itu biasa wah itu. Anggapnya ngomong ngarepe pangeran kowe tak gitu. Lha kan modal lapor. Itu tuh apa? Yang satu murah. Dia itu punya toko kan. Dia itu pegawai PNS pada bulan gaji sama dia di. Terus itu lah. Wongnya rokan gue secara teori santri yo buka aurat jadi ngerok. Tapi tak belajar aku bayar. Jadi tak aku pembeli yang baik. Nah contoh rokan kawasan ketat tapi pembeli yang baik. Mereka bayar. Kalau ditoto soleh berdina di musola di masjid tapi tak belajar. Nah jadi melayani dan pembeli yang tidak baik.
Pulau kan saya proses. Wah kok dicoba makal mbak wong soleh. Jadi kalau si wong soleh mangkel no. Sing wong rapati soleh. Nyeneng no. Maksudnya rapati soleh perkara aurat lho, ora perkara PNS lho, perkara nopo? Aurat itu ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha karo pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang etika 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Sing tukang etika nyumbang itu ya termasuk ilmu hilafah. Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula sering untungnya kula terkenal ngalim, jeneng hikmah gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong jek ana sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau ora terkenal ngalim, niku orang misoin ke saya semua karena pendapat saya ada tidak populer saya. Saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas mulut, mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata di rumah saya, tapi hampir kalau di acara tak omong. Acara ini kisah gak rawo gak enak, ini kisah nak diundang dia teko, pokoknya ini nak undangan ram bayar itu teko, tapi nanti bayar ini ram teko lawat itu. Tak omong, wah aku nak di acara, nanti nganggur dia teko, nak orang rapopo. Pokoknya nanti demi anak bujuk ini ram teko malah apik, ini ajaranku, kamu sangking kepengenku gak gagu masyarakat. Tapi orang nggak tetap segan gitu, tetap teko, tapi tak umum. Saya tidak tersinggung, ngantikan sama enggak. Nah ini juga terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini, kiai ku kasus kulo itu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Pun manggal tenan, kalau railing Quran manggal. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pintar itu di pondoknya. Nanti idiot bagus. Ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Ini kulo dicuma kulon termasuk kiai terakhir kiai gede, camat-camat lagi itu seperti itu. Gus kulon ini dia anak. Problemnya itu dia hiperaktif, nyata-nyata. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Tuh coba yang itu supaya mondok di sini gini. Untung kalau termasuk kiai yang rapati butuh duit, rapati butuh jajan. Memang tapi saya tak mati-mati nak kulon. Lalu tunai setelah itu tidak kasil mondok di sana karena tak maki-maki itu gang beberapa hari. Uang sih ngomong ini uang melarat. Ya orang melarat tidak tamat. Munggo orang melarat itu tak bisa ya melarat ya. Ya sih. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok istilah ini wong suka kalau tidak bisa lagi ini terus budi kan etika keulamaan kan bisa umpara tuh rawai Agus Lok oleh jadi nak misoi rawai Agus Lok nopo beda kan misoi nopo jadi ono setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu yaitu tadi kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus Jadi sebetulnya begini, ini yang peringatan ya, bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS atau orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidupkan lagi amanu wa amil sholihan. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Iruhin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Imasri, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh. Itu kan repot. Nah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tenang, wes ratau salam tempel lah kok dia ini ratulat kopiah, dia yuk ratulat apa? Kopiah. Memang dia mesti gak terima deh, nabo. Dua kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya tak turun di ratulat kopiah, kok rapat dia? Wah dia karpet kiai itu ideal. Ngaku karpet deh. Padahal kiai ini kesusu rapat dia kopiah gak kena mereka, ngurusin dia ini terus kelaparan. Nah ini contoh.
Nanti suatu saat ada era, sekarang sudah mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor yang penting gini Bu. Pembayarannya nopo. Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, kotanya tidak bagus, perilakunya. Lupa mau aku surah disangoni pangeran. Wa amilu sholihat. Ngurmat rohenu amilu sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilu. Wah surah urip. Surah berjuang. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku ambilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat masri, lewat ngurmat rohenu. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo. Nah itu suun sing ngaji kula. Semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihan. Penting dalam hidup itu amilus. Nah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi ya ilah ya tahu gerung. Saya yang alimnya tak boleh, alim kan. Ya putrane ki gede. Waktu dia ini kan buka kartu. Ini tenan mata beli kisah nyata. Ini ngaji wong tua-tua. Jadi aku kan wong enjoy itu. Aku takut. Ini kan adalah SPC, nopo menteri, nopo sing teng TV, wong mulyane ngono, buka lawangnya rata untuk menteri. Pokoknya mulyane kok ngono. Kuwi lho darani pahlawan. Misalnya ngurmusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi harus tahu iri ta ora. Ini sih ora ono Gus, kok takok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku wong kula ya wong alim kan gak mati tungkan nang padha napa ngaline. Lah kok takok. Jenengan ngawiti takok, salah jenengan ngawiti takok. Jenengan cerita awake jenengan iki niku tak jawab. Dia cerita. Kula sampe mangkok. Kula niku wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ratono dihormati. Ono wis digaji. Gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darani ngamal ini padahal tugas e. Ngamal tenan nak kita kedur ora ono sing tapi ora ono biji. Wah, waktu buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak yo dadakno. Wong bupati ku rusak kok sing dadakno. Panjuk sing kawan. Kene mobil lah rusak ku utang. Cerita dari protes gawane ambek kenyataan iki napa? Besar gene cerita. Foto iki jenazah cuma kok. Karena latar belakang saya kan kiai Quran, saya sudah pernah punya perasaan cemburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Saya tahu kan terang non, aku mulai ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jurah etis. Lu betul nih kita nyata bener sampai mangkel itu di kiai bener. Karena kira satu di kiai udah nara bate buat kiai wes motin lah. Akhirnya kalau tuh, ya saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit berarti awal pulau biasa bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit ke orang mukmin itu pengiran kulon Allah Subhanahu Wa Taala hubungannya apa? Ya kalau pengiran kulo Allah, paribatane kulo nu nulung semut sing kebulet, utawa nulung anak pitik sing kebulet, sing jero pawon sing gak ono wong. Niku kulo ngrasa ibadah. Mergo ngamal kulo divisi Gusti Allah. Ana wong melarat, gak iso mangan. Terus kulo kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kulo nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kulo Allah lan kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan, kok cocok keluarga ini kayak kepengen ngobatin waktu tapi kalah memang tunggu, kalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Demen Gusbaha yang terhormat, kembali lagi di saluran channel Demen Gusbaha, channel yang kami sajikan hanya berisi kajian-kajian dari Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang lebih akrab disapa dengan Gusbaha. Kajian Gusbaha kali ini membahas tentang hadis yang menjelaskan tentang peristiwa akhir zaman, yang mana salah satu tanda-tandanya di situ ada dua. Yang pertama, maraknya perzinahan, dan yang kedua,
hilangnya ilmu. Hilangnya ilmu itu Gus Baha memberikan sekian contoh yang sangat jelas, sangat gamblang untuk bisa kita serap, yang mana beliau memberikan contoh ilmu itu hilang salah satunya karena tuntunan-tuntunan ilmu agama itu dikalahkan oleh etika sosial seperti itu. Mungkin itu saja karena saya nggak mau menjabarkan terlalu banyak. Teman-teman sudah sangat gamblang menyimak dari Gus Baha. Bagi teman-teman yang punya masukan, punya kritikan bisa disampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.